Dunia saat ini adalah dunia yang sudah berkembang. Dunia saat ini adalah dunia yang kompleks. Pendidikan klasik mungkin bekerja di masa lalu, tapi untuk masa depan kita butuh sistem yang mempersiapkan siswa menghadapi kompleksitas dunia, dan itu hanya bisa diberikan oleh pendidikan progresif. Menolak mosi bahwa Dewan ini lebih memilih pendidikan klasik dibanding pendidikan progresif untuk sekolah menengah adalah langkah yang tepat. Kami percaya bahwa dalam dunia yang terus berkembang, model pendidikan progresif adalah jawaban yang terbaik untuk membekali siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sebelum masuk pada argumen utama, pertanyaan utama apa yang menjadi perdebatan pada kali ini, yaitu manakah model pendidikan yang mampu membekali siswa usia 14-18 tahun untuk berkembang secara akademik, sosial, dan profesional di dunia modern. Pada rentan usia tersebut, siswa berada dalam fase pembentukan, mulai dari cara berpikir kritis, identitas pribadi, dan keterampilan sosial mereka. Maka dari itu, esensi dari sebuah pendidikan itu tidak hanya sekedar soal menyerap informasi, tapi juga soal bagaimana mereka belajar menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, dan berpikir mandiri. Kami memahami bahwa tim pro mungkin akan berbicara soal sekolah itu harus disiplin, sekolah itu harus ada struktur yang jelas, atau bahkan membawakan status quo yang tradisi pendidikan sekarang yang terbukti berhasil. Tapi Dewan Juri perlu kita ingat bahwasannya dunia saat ini bukanlah dunia 1 abad yang lalu. Pada era saat ini, kita tidak butuh sistem yang hanya menyiapkan siswa untuk menghafal, tetapi sebuah sistem yang menyiapkan mereka untuk berpikir, bertindak, dan berinovasi. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan progresif lebih efektif untuk mengembangkan soft skill dan hard skill siswa yang relevan dan dibutuhkan pada abad ke-21. Mengapa ini benar? 2 analisis. Yang pertama, dengan pendidikan progresif, siswa dapat aktif berdiskusi yang akan membuat mereka dapat mempresentasikan ide dan dapat melatih mereka bekerja sama dalam proyek. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, bukan satu-satunya sumber belajar mereka. Para siswa bebas mengekspresikan diri mereka, ide mereka tanpa batasan yang biasanya ditempatkan pada pendidikan klasik. Guru di sini bersifat sebagai pemberi arahan, masukan bagi siswa, dan hasilnya tergantung pada siswa tersebut. Bagaimana masa depan siswa itu ditentukan oleh diri mereka sendiri. Dengan ini, mereka akan lebih mandiri dan terbiasa untuk menghadapi suatu permasalahan. Dengan hal itu, siswa akan sadar bagaimana kekurangan mereka dan hal apa saja yang harus mereka tingkatkan. Disinilah peran seorang guru, yakni membantu dan mengarahkan siswa. Mari kita bandingkan dengan pendidikan klasik. Pendidikan klasik cenderung pasif, yang hanya menyuruh siswa untuk mendengarkan penjelasan guru begitu saja. Yang kedua, pendidikan klasik menekankan penghafalan, bukan pemahaman mendalam atau penerapan yang nyata. Pendidikan klasik minim interaksi sosial dan berpikir kritis. Sedangkan jika hal ini terus ada dan tidak diganti, bagaimana nasib siswa Indonesia? Akankah bisa bersaing dengan pendidikan yang berbeda pada pendidikan global yang cenderung fleksibel akan perubahan zaman? Bayangkan, terdapat 2 siswa, yang satu belajar tentang perubahan iklim melalui proyek kolaborasi, membuat kampanye kesadaran lingkungan, dan berdiskusi lintas mata pelajaran. Yang satu hanya duduk mendengarkan guru menjelaskan definisi efek rumah kaca dari buku, lalu menghafalnya untuk ujian. Siapakah yang akan lebih paham Dewan Juri? Siapakah yang akan lebih ingat dan lebih siap bertindak di dunia nyata? Jelas yang pertama. Mengapa? Dikarenakan mereka lebih memahami dengan adanya praktek, dan hal ini mempermudah mereka untuk mengimplementasikan hal tersebut karena sudah pernah mempelajari hal itu sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, dengan kita mendukung pendidikan progresif, siswa dapat belajar keterampilan dan komunikasi, kepemimpinan, dan juga pemecahan masalah. Keterlibatan siswa dapat mempengaruhi motivasi mereka dalam proses belajar. Dengan begitu, para siswa akan menjadi individu yang adaptif dan berpikir kritis, dan hal inilah yang sangat dibutuhkan di dunia kerja dan masyarakat modern. Sejatinya, tujuan akhir kita belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah mendapat kerja yang layak dan mempunyai penghasilan. Tetapi bagaimana para siswa dapat mencapai tujuan tersebut jika pendidikan tidak berubah, statis, dan tidak fleksibel seiring perkembangannya zaman? Hal itu adalah poin utama mengapa kami harus menerapkan pendidikan progresif dan wajib untuk diterapkan. Dengan ini kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.